Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan semua aktivitas kita dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini izinkan saya menyampaikan resume dari modul 1 Bimbingan Teknis Informatika tahun 2024. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Leo Bahana Batubara. Saya mengajar informatika di SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh, Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan hasil dari resume saya terhadap modul 1 pada Bimbingan Teknis Informatika tahun 2024. Kita langsung saja. Baik Bapak Ibu sekalian, pada resume ini dia ada 3 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan nanti akan memiliki 4 poin. Nah, kita akan bahas satu persatu. Baik, pada poin pertama, pertanyaan yang diberikan adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1. Nah, ini adalah topiknya ya, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1. Lalu apa pertanyaan subnya? Apa saja pengalaman belajar yang baru diperoleh? Nah, ini pertanyaannya adalah ketika menanyakan saya apa yang saya dapatkan atau pengalaman apa yang saya dapatkan ketika saya sudah mempelajari modul 1. Jadi di sini saya telah membaca modul ini yang sebanyak 85 halaman Bapak Ibu. Pengalaman yang saya rasakan adalah kutipan-kutipan dari berbagai sumber sangat lengkap di dalam modul ini. Jadi bisa dijadikan referensi dan juga sebagai pendapat dan pandangan tentunya mengenai konsep informatika dan literasi digital secara umum. Nah, meskipun sebenarnya kalau kita lihat pada buku paket juga ada materi ini, tetapi setelah kita perhatikan modul ini Bapak Ibu, saya menggunakan buku paket di sekolah dalam pembelajaran itu menggunakan buku paket dari Erlangga dan 3 serangkai. Nah, setelah saya sudah membaca itu, nah materi terkait dengan konsep-konsep informatika ada di sana, tetapi setelah saya perhatikan perbedaannya dengan modul 1 ini, di buku paket itu dia hanya menjelaskan secara umum. Akan tetapi di modul ini dia menjelaskan secara terperinci dan banyak pendapat yang masuk ke sana. Dan ini sangat menyenangkan dan sangat menambah pengalaman kita di dalam mendapatkan referensi-referensi tentang teori atau konsep yang berkaitan dengan mata pelajaran kita. Lalu bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan? Bapak Ibu, sejujurnya saya sangat merasa senang dan bahagia terpanggil dalam BIMTEK ini. Kenapa? Karena saya merasa menemukan pencerahan lagi dan menemukan wawasan baru setelah saya membaca modul ini. Karena yang ada pada buku paket memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah tidak menjelaskan secara rinci tentang konsep dasar informatika itu sendiri. Hanya sebatas secara umum saja. Barangkali tujuannya memang untuk agar gampang dipahami siswa dan guru pun gampang menjelaskannya. Akan tapi setelah saya membaca modul 1 ini, sangat rinci sekali dan banyak sumber yang bisa kita jadikan referensi pendapat-pendapatnya. Kemudian bisa kita simpulkan menjadi sebuah pendapat yang versi kita sendiri. Akan tapi tidak lari dari pendapat-pendapat yang sudah diberikan oleh pendapat-pendapat yang ada di sumber referensi tersebut. Nah, dan saya sangat merasa tercerahkan, merasa bahagia, merasa senang karena memang cakupan dalam modul 1 ini saya lihat ini baru modul 1 ya Bapak Ibu, itu sudah sangat luas. Tapi nanti kita akan lihat modul 2, 3 dan 4-nya. Kemudian hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar dan pembelajaran. Hal yang sudah baik dari proses belajar atau pembelajaran yang setelah saya mempelajari modul 1 ini ya, itu adalah materi yang di dalamnya sebagian sudah saya terapkan. Ada Bapak Ibu, sebagian sudah ada yang saya terapkan di sekolah. Meski tentunya belum maksimal, tetapi sudah ada yang saya terapkan. Contohnya, saya menerapkan metode Unplugged di dalam pembelajaran informatika di sekolah saya. Nah, setelah saya membaca modul ini, saya bisa tahu
ternyata metode Unplugged itu banyak caranya, bukan hanya sekedar begitu-begitu saja. Sebenarnya kalau saya berdasarkan pengalaman pribadi saya atau berdasarkan apa yang saya pikirkan, Unplugged itu tiangnya ada pada gurunya. Bagaimana guru itu memahami bagaimana seharusnya menerapkan informatika di dalam Unplugged itu. Artinya kita harus improvisasi dalam menerapkan Unplugged itu sendiri. Dan saya di sekolah Bapak Ibu, karena memang keterbatasan dari sarana prasarana itu sendiri, saya harus mengakalinya bagaimana caranya informatika ini tetap masuk ke dalam pikiran siswa, ke dalam aktivitas siswa, meskipun tanpa menggunakan alat-alat teknologi. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Dan saya memang sudah menerapkan sebagian besar waktu saya sudah menerapkan metode Unplugged ini. Meskipun tentunya masih jauh dari kata maksimal seperti itu. Tapi mudah-mudahan setelah belajar bimbingan teknis informatika ini nanti saya akan bisa lebih berwawasan lagi, lebih berpengalaman lagi, bisa lebih mendapatkan pencerahan lagi bagaimana sih caranya supaya bisa tanda kutip bisa menerapkan Unplugged itu ya di dalam proses pembelajaran informatika dan disenangi pembelajaran ini oleh siswa-siswa kami. Kemudian Bapak Ibu, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran. Nah, ini hal yang perlu diperbaiki menurut saya, ini dari saya pribadi ya Bapak Ibu, itu adalah tentang bagaimana cara memberi pemahaman kepada peserta didik di sekolah tentang konsep informatika yang jauh lebih luas. Bahwa informatika itu bukan hanya sekedar bicara tentang teknologi saja, tetapi juga berbicara tentang proses penyelesaian masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Dengan menggunakan tentunya metode berpikir komputasi. Nah, jadi belajar tentang metode teori berpikir komputasi itu sangat luar biasa. Artinya kita bukan hanya sekedar belajar masalah coding atau tentang bagaimana diskomposisi. Apa itu diskomposisi, kemudian seperti apa, kemudian nanti ada stack, ada queue dan sebagainya. Tetapi bagaimana caranya kita menyampaikan kepada siswa bahwasannya di dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi dekomposisi, sering terjadi abstraksi, sering terjadi berpikir komputasi dalam hidup sebenarnya selalu mempunyai masalah. Nah, berpikir komputasi itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita atau pola kita dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, dalam belajar informatika ini saya lebih mengutamakan logis berpikir kepada siswa untuk menganalisa. Kemudian menggunakan pola pikir komputasional itu di dalam cara menyelesaikan masalahnya. Sehingga ketika kita Unplugged memang kita harus memiliki pola itu. Bagaimana sih kita harus menyelesaikan masalah secara sistematik dan terarah. Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan besarnya adalah analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika mencakup. Nah, ini ada 4 sub pertanyaan di dalamnya. Yang pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi terlebih dahulu. Pada modul ini, pertanyaan kritis yang timbul dalam pikiran saya adalah dengan keterbatasan perangkat teknologi di sekolah, bagaimana sih seharusnya kita memaksimalkan metode pembelajaran menggunakan moda Unplugged itu secara maksimal sehingga murid tetap memahami konsep informatika dengan baik tanpa beranggapan bahwa informatika tidak seperti belajar informatika. Nah, bagaimana kita menanamkan prinsip itu Bapak Ibu? Ini sebuah tantangan bagi saya sendiri tentunya. Karena memang kebanyakan siswa saya tentunya beranggapan ketika mereka menyebut informatika itu adalah belajar di labor komputer, belajar ngetik, belajar tentang apa hal yang ada di komputer. Memang sebenarnya iya, kita menggunakan perangkat, tetapi karena keterbatasan perangkat tadi itu bagaimana sih caranya kita mensiasati itu supaya tetap informatika ini tetap terpelajarkan kepada siswa tanpa siswa itu mindsetnya menganggap informatika itu bukanlah belajar informatika. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu merupakan tantangan pribadi bagi saya. Selanjutnya, yang kedua adalah apa wawasan atau insight yang baru dari materi yang dipelajari ini. Saya pribadi wawasan baru yang saya pelajari dari modul ini ada banyak ya Bapak Ibu tentunya. Ada banyak sebenarnya. Namun secara umum saya sampaikan bahwasanya ada istilah-istilah baru yang saya ketahui dan yang lebih membuat saya tertarik adalah sumber-sumber referensi tadi atau pendapat tadi mengenai sebuah konsep itu tidaklah satu saja tapi beragam sehingga
menambah, oh ternyata seperti ini pendapat si A, pendapat si B seperti ini, sehingga nanti kita bisa memberikan kesimpulan. Bagusnya pendapat ini kita kutip dalam versi pendapat kita sendiri dengan bahasa yang mudah dikenali oleh anak dan dipahami oleh anak, sehingga nanti anak hanya kita berikan referensinya ada di sini, referensinya ada di sini, namun menurut pendapat kita seperti itu, dan kita berikan anak-anak kesempatan untuk memberikan pendapatnya sendiri juga. Seperti itu. Bagaimana pendapat Ananda berdasarkan kesimpulan konsep itu? Nah, biarkan mereka menentukan pendapatnya sendiri. Kalau kita lihat di buku paket kan pendapat-pendapat itu hanya terbatas Bapak Ibu. Hanya beberapa saja dan itu memang sulit dicerna. Maksudnya bahasanya sulit dipahami. Nah, kita harus bisa berimprovisasi supaya anak-anak bisa mengerti apa dari pendapat-pendapat apa masing-masing referensi tadi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga adalah apa sih tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Nah, kalau ditanya tentang tantangan Bapak Ibu, tantangannya banyak sebenarnya. Kalau tantangan saya sebagai guru informatika itu adalah pertama keterbatasan dari sarana prasarana itu sudah jelas. Kemudian memaklumkan kepada murid itu tentang konsep informatika itu tidak harus menggunakan teknologi, karena kita punya dua moda ya. Ada plug in, ada unplug. Ada plug, ada unplug. Nah, karena kita keterbatasan media, tentu kita menggunakan versi unplug yang lebih banyak. Lalu bagaimana caranya sih memahamkan siswa itu kalau sebenarnya ada model unplug? Dan membuat siswa itu tetap percaya atau tetap yakin bahwasanya yang dipelajari itu adalah materi informatika, meskipun tanpa perangkat keras sekalipun, tanpa perangkat lunak dan perangkat kelas. Nah, itu sebenarnya improvisasi kita saja. Bagaimana cara kita menyikapi permasalahan itu, dan kita tentu harus banyak-banyak berliterasi supaya kita tahu seperti apa seharusnya yang kita lakukan supaya murid tetap bisa belajar dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah apa alternatif solusi dari tantangan yang ditemukan. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah konsep berpikir komputasional ini. Kalau kita lihat dari segi urutan pertanyaannya, kita ditanya apa masalah kita, apa tantangan kita, kemudian kita diminta untuk memberikan solusi Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita punya tantangan, kita harus memikirkan solusinya. Nah, jadi solusinya apa? Dari permasalahan yang menjadi tantangan bagi saya tadi adalah memanfaatkan segala aset atau sumber daya yang ada di sekolah untuk menopang proses pembelajaran informatika. Contohnya misal gini, dalam materi berpikir komputasional saja, itu bisa kita gunakan ini metode unplug ya Bapak Ibu. Kita bisa menerapkan materi itu ke dalam permainan olahraga. Saya pernah menerapkan itu ke dalam permainan olahraga basket. Nah, agak nggak logis ya. Ketika kita mengajar informatika, tiba-tiba anak-anak kita suruh main basket. Jadi kira lah, kok informatika belajarnya kok malah di lapangan main basket. Nah, secara logis kalau kita bawakan itu ke dalam berpikir komputasi, bermain olahraga itu merupakan cara anak memecahkan masalah. Bagaimana sih caranya supaya bola ini bisa masuk ke gawang lawan, dan bagaimana caranya dia bisa melewati lawan, itu merupakan cara berpikir komputasional. Dia berpikir dalam satu arah, dalam ketika menghadapi rintangan dia juga memikirkan bagaimana solusi itu datang bersamaan. Itu teori berpikir komputasional Bapak Ibu. Dan saya mencoba memahamkan itu kepada anak, seperti inilah aslinya berpikir komputasi itu. Dan ini bagian-bagiannya ketika kalian membawa bola ini ke depan, ketika kalian melari ke sana kemari, ke kiri ke kanan, mengelak dari lawan, itu merupakan proses dari pola berpikir komputasi. Nah, itu salah satu yang pernah saya terapkan. Dan ada beberapa hal yang lain, tentu sebenarnya kembali ke kita Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita berimprov untuk menerapkan materi yang ada pada pembelajaran kita. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke pertanyaan besar yang ketiga ya pada resume modul 1 ini, yaitu tentang keterhubungan topik yang dipelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang pengalaman masa lalu. Ya, pada masa kanak-kanak kita kan tanpa kita sadari kita sering bermain ya. Kita bermain tanpa kita sadari, sebenarnya yang kita mainkan itu adalah konsep berpikir komputasional, dimana kita dilatih untuk memecahkan masalah secara terstruktur dan sistematis ya. Kita bermain kejar-kejaran, apa namanya, kalau anak-anak kecil zaman dulu ada nama istilah slodor kayak gitu, main engklek gitu ya. Nah, pengalaman ini sebenarnya kalau kita logiskan
kita pahami berpikir komputasi itu konsepnya seperti apa, kita bisa terapkan itu dengan menjadi metode unplug ke dalam materi berpikir komputasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu terhubungan topik dengan pengalaman masa lalu ya. Kemudian dengan masa depan, ya. Penerapan di masa depan bagaimana? Seperti itu ya. Jadi penerapan di masa depan bagaimana? Itu sudah saya coba terapkan beberapa hal, antaranya seperti yang saya ceritakan tadi. Namun beberapa hal terkait pembelajaran informatika pada materi BK khususnya pada saat ini itu sudah saya terapkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Namun untuk kedepannya harus dipikirkan inovasi kreatif lagi yang menarik apa yang sudah dilaksanakan sekarang terkait literasi digital, pengalaman mengenalkan sistem komputer kepada murid. Tentu berharap sarana prasarana di sekolah kita semakin lengkap dan memadai Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa memberikan materi itu dengan maksimal seperti itu. Namun sebelum itu terwujud tentunya kita bisa menggunakan metode unplug atau kita bisa menggunakan metode simulasi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah konsep atau praktik baik yang sudah dilakukan. Nah, bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Praktik baik yang telah saya lakukan adalah dengan menyusun modul ajar informatika menggunakan metode KSE. Konsep spiritual, emosional, dan diferensiasi Bapak Ibu. Saya pernah membuat ini ya beberapa waktu yang lalu, memang karena ditugaskan untuk membuat dengan metode KSE dan diferensiasi, di mana materi yang kita gunakan menyesuaikan dengan kebutuhan kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah. Pertama, kita menentukan bagaimana cara kita belajar. Kemudian memperhatikan bagaimana kondisi kesiapan murid di kelas. Nah, jadi kita memang berpikir bagaimana cara membuat modul ajar ini sesuai dengan kondisi siswa kita di kelas. Tidak versi kita yang menentukan harus seperti A, seperti B, tapi kita juga harus melihat kesiapan siswa di kelas itu seperti apa. Untuk materi sendiri saya lebih mengarah improvisasi dengan melihat sisi relevansi koneksi antar materi dengan kegiatan yang kita lakukan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi melihat sisi relevansinya, cocok nggak kalau materi ini relevansinya dengan kegiatan fisik atau kegiatan lapangan itu apa, atau hal-hal yang bisa kita lakukan gitu, apa relevansinya kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Nah, salah satunya adalah menerapkan salah satu materi informatika pada bab berpikir komputasi itu, yaitu pada sub algoritma sebagai modal dasar untuk siswa-siswa saya, itu sebagai modal pelatihan atau pembekalan TLX untuk Olimpiade Sains Informatika kepada siswa yang berbakat tentunya. Jadi siswa mempunyai dasar mengenali tentang konsep pseudokode, tentang coding algoritma seperti itu ya, tentang bagaimana kita mengenal array, percabangan, perulangan gitu. Itu adalah dasarnya di sana. Jadi selain itu belajar secara umum juga itu sebagai konsep dasar mereka melatih siswa untuk menganalisa dan memetakan kelemahan dan kelebihan sistem yang ada di lingkungan sekitarnya itu ya. Menjadikan olahraga catur. Nah, olahraga catur ini Bapak Ibu itu sebenarnya adalah sarana memahami konsep berpikir komputasi, karena catur itu berpikir dan di setiap langkah catur, bidak catur yang kita jalankan itu menggunakan logika if. Ya, menggunakan logika if ya kan. Tentunya if percabangan akan ada di sana ketika kita berpikir menggunakan logika if, maka kita bisa memahami kepada anak ketika kalian berpikir kemana kuda itu harus berjalan, kalian sebenarnya sedang menggunakan logika percabangan. Nah, itu mereka bisa paham seperti ini percabangan rupanya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kemudian kesimpulannya, informatika merupakan salah satu bidang ilmu yang perannya memasuki segala aspek ranah bidang ilmu lainnya. Betul, saat ini sampai di semua lini aktivitas manusia tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan informatika. Untuk mengikuti perkembangan teknologi saat ini diperlukan literasi digital. Penggunaan secara bijak literasi digital akan berdampak baik pada pengguna pastinya ya. Tantangan dalam pembelajaran informatika beragam, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, ada kelemahan dalam berliterasi digital. Untuk itu perlu perhatian lebih dalam menyikapi karena zaman juga terus berkembang Bapak Ibu, dan kebutuhan akan teknologis juga semakin meningkat. Nah, sebagai guru informatika, apa sih yang harus kita lakukan ya kan? Kita punya kewajiban untuk mengarahkan murid agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi.
dan memanfaatkan teknologi itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan sesuai dengan kebutuhannya. Baik Bapak Ibu, demikianlah hasil resume saya pada modul 1 Bimbingan Teknis Informatika tahun 2024 ini. Tentunya dari apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu semua. Akhirnya terima kasih. Semangat, tetap semangat dan tetap belajar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.